Mostly orang-orang mungkin akan bilang, aduh gue pengen kurus gitu. Di sosial media dan ya TV gitu kan kebanyakan emang yang ditonjolin ya emang perempuan-perempuan atau laki-laki yang sebagaimana cantik. Kulit bersih, putih, mata yang tatapan tajam. Mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi udah lain lagi gitu beauty standardnya. Sama seperti fashion gitu ya. Sehingga kalau nggak memenuhi, ya emang kenapa gitu loh. Belajar untuk nggak apa-apa gitu ketika kita missing out dengan hal-hal yang toh akan berubah lagi. Traditional notions of beauty definition vary across cultures and generations, and it is influenced by imperialism, which left behind the effects of social status, who lead and make the stereotypes. Generally, stereotypes in Asia, when having darker skin is associated with being in a lower class. The rise of globalizations make many societies valuing an international standard of beauty, as propagated by international beauty contests. The globalization of media has paved way for television, advertisements, and magazines to use image of unrealistic body image and constantly bombarded the audiences with the Western image of beautiful woman, perfect body, and manly man. When you googling on internet, especially social media such as Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, and other online platforms or apps about beauty, it will show white women and men. For women, they come with a slim and thinner body and perfect body shape, pale skin, blonde or stunning dark hair, bright eyes, no scar, perfect breasts with glamorous clothes. And for men, height and facial structure are very important. In a survey collected by Men's Health, it was found that the average perfect man would be just a tad taller than 6 feet with a weight of 187 pounds with body carved and chiseled. The arms and abs of a Roman statue, the abdominal V-line of a Ken doll, and the rock good looks of literally any member of Ocean's 11. Every day, people are constantly bombarded with models who vow to make every woman and man's life perfect. In other words, it appears as though the industry thrives on people's vulnerability to buy into the beauty myth, which the people in the media have successfully stereotyped. Perkenalkan, nama aku Niel. Aku sekarang adalah seorang mahasiswa, tapi aku juga bekerja sebagai freelancer model. Nama aku Lisbeth. Kesibukan aku sekarang jadi seorang mahasiswa. Nama aku Deva Pian, dan kesibukan untuk saat ini sedang menjabat pada suatu organisasi yaitu Mr. UMN 2022. Halo, nama saya Inji dan sekarang aku jadi freelance model. Halo semuanya, aku Sopatar Daniel, kesibukannya mahasiswa dan juga Mr. Women. Kalau dengar kata cantik atau ganteng itu biasanya mengacu pada atribut fisik orang yang kulit bersih, putih, mata yang tatapan tajam. Cantik atau tampan? Yang pertama, subjektif. Itu relatif sih ya, karena Setiap orang pasti punya pemikirannya masing-masing, cantik itu seperti apa, ganteng itu seperti apa. kembali lagi semua orang punya uniqueness-nya masing-masing. Mungkin idol Korea kali ya? Cewek-cewek atau cowok-cowok yang curvy, yang lebih berisi. Berkulit putih, berbadan tinggi, berambut panjang, terus yang cowok mungkin yang badannya bagus, sehat gitu. POV media sih, bukan. Jadi beauty standard tuh bukan alamiah ada, tapi itu emang diciptakan oleh manusia sih. Di sosial media dan ya TV gitu kan kebanyakan emang yang ditonjolin ya emang perempuan-perempuan atau laki-laki yang sebagaimana cantik kayak gitu. Beauty standards itu muncul mungkin karena orang itu perlu panduan. Karena menurut aku sendiri namanya beauty standard sama itu kayak nilai yang diperlukan gitu loh. Kita sebagai mahasiswa kan dari dosen dapat memberikan nilai juga kan. Panduan dan juga pedoman akan sesuatu hal, skalanya gitu loh. Maka dari itu mungkin beauty standards itu terbentuk dari banyaknya orang yang perlu skala. Seberapa cantik, seberapa ganteng gitu. Untuk standar kecantikan yang aku ketahui, paling dari laki-laki itu seperti tubuh yang
bagus gitu, berotot, lalu Pakai segala jenis perawatan, operasi plastik untuk bikin hidung mancung. Kan dari Tuhan udah bagus ya. Kurus. Cuma ya mungkin balik lagi ke orang-orang kan beda-beda. Tapi mostly orang-orang mungkin akan bilang, aduh gue pengen kurus gitu. Jujur enggak, karena kembali lagi sih kayak semua orang kan punya apa ya istilahnya punya gennya masing-masing kan. Jadi kalau misalnya dikata semua orang bisa tinggi, ya tergantung gennya masing-masing gitu, nggak bisa semua orang gitu. kalau realistis sih realistis aja karena beauty standard tuh kan muncul dan ada karena manusia juga ya, karena pandangan media di mana kecantikan seharusnya begini, ketampanan seharusnya begini. Tapi menurutku nggak semua orang tuh harus mencapai itu karena itu bukan sebuah kewajiban, itu cuma sebuah pandangan dari suatu media di mana orang-orang jadi ingin tergiring opininya. The amount and massive list to become beautiful make most people, especially women, willing to go on extreme diets, plastic surgery, botox, including fillers for their bodies and faces. Data books in 2019 and 2020 show the most popular procedures of plastic surgery that are most often performed by women, like breast surgery, liposuction, eyelid surgery, nose, and tummy tucks. Meanwhile, Dr. Robert Applebaum suggests several forms of plastic surgery that are often performed by men, such as gynecomastia, hair transplant, dermal fillers, and neurotoxin injections. And he said that the top 3 reasons someone does plastic surgery include boosting self-esteem, to look younger, and to be more like celebrities. This shows that most people go for plastic surgery because a lack of self-confidence and unrealistic beauty standards result in a lack of self-love. Moreover, if the plastic surgery is done in an inappropriate procedure or in an inappropriate place, it can have negative effects. Mungkin kita perlu paham dulu ya, kalau beauty standard itu sifatnya nggak menetap. Sifatnya akan terus berubah seiring dengan ya apa yang lagi tren. Ya nggak sih? Sekarang tuh lagi tren apa? Korea gitu ya. Beauty standardnya ya mengacunya ke Korea gitu. Misal kulitnya yang glass skin tadi ya contohnya. Atau wah yang matanya agak besar gitu. Atau yang misalkan make upnya blush on-nya model apa kayak gitu. Itu tuh akan terus berubah gitu, akan terus berubah tergantung apa ya, tergantung tren pada saat itu. Dampaknya kalau kita berusaha banget ya fit in ke kategori itu saat itu dan kita nggak bisa memenuhi standar itu, tapi kita berusaha terus, nah akan ngaruh ke bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Jadi lebih negatif, jadi lebih nggak realistis, jadi apa ya, nggak memandang diri sendiri ini baik, diri sendiri udah cukup, seperti itu. Ya jujur udah sih sebenarnya. Standar. Kalau orang-orang mikir aku cantik atau ganteng, kayaknya enggak. Tapi menurut aku sendiri, aku udah cantik, aku udah ganteng, udah cakep. Aku menganggap diri aku pasti ganteng ya karena laki-laki. No, gue masih punya ya, muka yang jerawatan. Sering. Pernah. Iya sih, kadang-kadang ya. Apalagi bekerja di dunia modeling, itu banyak banget standar-standar modeling, apalagi di Indonesia, yang masih belum diterima juga gitu. Prosesnya sebenarnya cukup lama. Kayak ada masa, aduh gue harus banget jadi kayak idol ini, harus kayak setinggi ini, atau kayak dan lain sebagainya. Cuman semakin kesini, aku lebih ke arah gak dengerin kata-kata orang, dan juga kayak punya mindset, toh wajah gue kayak gini gak bakal ngerugiin orang-orang kan, gitu. Toh yang penting gue sehat. Dulu tuh ya kembali lagi sih aku nggak tahu cara menata diri aku sendiri dengan baik gitu, karena dulu aku begitu tomboy, jadinya kayak aku ngelihat perempuan-perempuan di luar sana yang cantik-cantik kayak kok gue nggak bisa ya kayak gitu. Tapi kembali lagi setelah aku kelas modeling, jadi aku tahu kalau misalnya ya sebenarnya the way I am udah bagus, udah cantik juga gitu. Iya, pasti ngaruh banget ya. Masyarakat pasti dapat informasi dari mana kalau nggak dari media gitu kan, apalagi media sosial. Apalagi kalau kita bicaranya kayak Instagram atau TikTok gitu ya, ada algoritmanya. Begitu kamu search, misalnya ya beauty standard saat ini misalkan Korean glass skin. Nah, itu akan terus kontennya yang disuguhkan ke kamu
ya yang seperti itu. Kita terpapar, oh ya bener dong yang cantik nih harus kayak gini. Wah ternyata kulit gue gak secerah itu. Atau oh ternyata mata gue gak seindah artis Korea. Oh, atau badan gue gak seperti mereka gitu. Nah itu yang kita konsumsi terus menerus. Kita konsumsi terus, akhirnya kita yakini sebagai yang benar tuh kayak gitu. Pertama mungkin perlu mengevaluasi dulu ya sebenarnya kenapa nih kok kita sendiri perlu merasa terus-menerus memenuhi standar beauty standard tadi gitu. Apa sebenarnya yang kita cari dari terus memenuhi ini? Apakah mungkin pujian dari orang lain atau mungkin ketertarikan lawan jenis atau apa nih yang bikin kita kok rasanya ngejar terus? Dan yang kedua perlu sadari juga bahwa ini nggak lebih dari sekedar tren gitu loh. Mungkin tahun depan mungkin trennya udah beda lagi. 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, tahun lalu mungkin beda lagi. Nah, kita perlu sadar itu juga gitu. Sehingga kalau nggak memenuhi, ya emang kenapa gitu loh. Belajar untuk nggak apa-apa gitu ketika kita missing out dengan hal-hal yang toh akan berubah lagi. Yang ketiga juga mungkin perlu lebih banyak mengapresiasi apa yang kita punya saat ini gitu. Sekarang saya juga lihat tuh banyak ya brand-brand lokal yang mengkampanyekan being comfortable in your own skin. Itu saya lupa sih brandnya apa aja, tapi kadang-kadang menampilkan model-model yang tidak kurus gitu. Misalkan yang badannya biasa aja, atau beberapa yang plus size, atau yang variasi warna kulitnya beragam. Nah itu kan juga peran media gitu. Jadi perannya bisa nyetir nih mau yang baik atau yang kurang baik. Cara media itu sebetulnya itu tergantung medianya masing-masing sih. Tapi kalau pemimpin medianya atau korporasi medianya sudah punya cara berpikir yang nggak bisa gini nih. Ini lama-lama nggak sehat. Masyarakat kita jadi nggak sehat secara mental, nggak sehat secara fisik. We need to do something about it. Dan dia mau menurunkan itu ke kebijakan editorial. Dampak negatif yang sudah dihasilkan depan nggak langsung hilang sih enggak ya, tapi paling nggak lama-lama diimbangin gitu ya. Kalau ditanya bagaimana, berarti kan kita bicara proses ya. Prosesnya itu sudah pasti secara massal, continuous, dan di mana-mana, karena itu media massa. Artinya sebetulnya dia bisa mempengaruhi di setiap platform yang biasa diakses sama manusia kayak kita gitu ya, diakses sama audiensnya. Kalau Nova, audiensnya itu lebih ke arah ibu rumah tangga. Jadi kalau yang Nova layakkan ya, kecantikan yang beragam nih, biasanya kita nampilin sosok perempuan yang memang udah jadi ibu, tapi dengan pakai tanda kutip bentuk dia apa adanya deh gitu. Karena kan fisik dinilai duluan ya. Jadi yang dikasih lihat memang seperti itu. Bukan selalu ibu-ibu yang kayaknya baru melahirkan terus perutnya langsung hilang gitu. Jadi kita memperbanyak tuh representasi perempuan yang beragam. Yang badannya gemuk masih habis melahirkan, yang rambutnya keriting. Kita pernah bahas yang rambutnya keriting juga. Nah itu kita panggungin. Pokoknya yang kayak gitu kita panggungin. Bro, beauty standar tuh gak realistis. Gak usah dikejar. Mending meningkatin diri sendiri aja kali. Buat teman-teman di luar sana yang mungkin gak fit in with this trend of beauty standards, make it your own beauty standards gitu. Karena standar sendiri yang kita tahu nggak perlu cuma ada satu, ada banyak banget standar-standar di dunia yang bisa kalian buat sendiri, buat yang cocok buat diri kalian. Nggak usah dengerin kata orang, yang penting lu sehat. Karena lu nggak bakal ngerugiin orang-orang lain kok dengan wajah lu atau dengan tubuh lu yang bagaimana. Love yourself aja. Beauty standard itu tidak harus kalian penuhi. Jadi buat kalian tetap love yourself dan itu bangga aja. Kalian tuh udah diciptain Tuhan, itu artinya kalian tuh yang terbaik di mata Tuhan dan mungkin orang lain gitu. Jangan memandang orang-orang yang kalian lihat cantik itu sebuah target, sebuah standar. Karena menurut aku ya kembali lagi sih, semua orang tuh punya uniqueness masing-masing, punya bagaimana kalian bisa mengekspresikan diri kamu sendiri, dan bahkan how you love yourself, dan kalian percaya sama diri kalian sendiri, percaya diri itu bahkan bisa menjadi sebuah kecantikan yang ada di dalam diri kamu. So it's okay for you to have
badan yang seperti apapun itu, muka seperti apapun, rambut, kulit juga kayak itu semua adalah uniqueness yang dikasih. Gitu. Coba definisikan beauty standard yang kita mau deh. Dan ngeliatnya jangan keluar, ngeliatnya ke dalam deh. Redefine sendiri beauty standards yang in your perfect world, looking at yourself, itu apaan aja. Ketika udah ada, baca lagi, lalu berikutnya adalah kita mesti percaya, oh enggak, ini beauty standard pegangan gue deh. Kita perlu aware bahwa yang namanya standar ini tuh nggak sepenuhnya harus diikuti kok, gitu loh. Jangan taruh pressure yang terlalu besar ke diri sendiri. Perlu diingat juga gitu ya, bahwa kita semua ya berharga apa adanya gitu. Kamu nggak harus tinggi, kurus, putih, langsing untuk diterima. Indonesia consists of a variety of races that have different physical characteristics. Therefore, the beauty of women and men should be defined in various ways. Nevertheless, with the influence of media products, brands, and pageants, there is only one single notion about beauty standards. Ironically, this notion was unrealistic, unhealthy, and even unreal, putting women and men under the impractical excessive pressure considering the abundant variety of beliefs in Indonesia. This video does not have the ability to define one single schema about beauty. Moreover, this video concludes that there are no beauty standards that must be followed by women or men because everyone has the right to have their own beauty that are not determined by society or the media. Real beauty doesn't ask us to come to the table with a list of judgment. It simply asks us to come presuming that everyone in attendance has the right to be there.